muliakan ibu-ibu para jamaah Majelis Taklim Asmaul Husna, pimpinan Bunda Ana. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian selalu mendapatkan keberkahan dalam hidup dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kembali bisa melaksanakan kegiatan Majelis Taklim ini, dan alhamdulillah saya bisa kembali lagi ke sini. Sudah agak lama tidak menyampaikan tausiah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua ibu-ibu ya. Saya alhamdulillah bersyukur bisa kembali bertemu. Mudah-mudahan pertemuan ini akan membawa kebaikan untuk kita semua. Para bunda sekalian, kajian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah berkaitan dengan momen yang sebentar lagi akan kita rasakan bersama atau akan kita hadapi bersama, yaitu berkaitan dengan ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan khususnya di awal-awal bulan Zulhijjah ya. Kira-kira mungkin hari Sabtu ini kita akan masuk bulan Zulhijjah ya, bulan baru yang merupakan bulan yang memiliki banyak sekali fadilah-fadilahnya ya, banyak sekali amalan ibadah yang patut untuk kita perhatikan sehingga kita bisa memanfaatkan hari-hari Zulhijjah itu dengan maksimal. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min ayyamin," ya, tidak ada sebuah hari ya, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha," di mana amal soleh jika dilakukan pada hari-hari tersebut, ahabbu ilallahi minal ayyamil ashr, yang lebih Allah cintai, yang paling Allah berikan pahala yang terbaik dibandingkan 10 hari pertama dari Zulhijjah. Jadi 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini merupakan hari yang paling baik bagi seorang muslim untuk melakukan ibadah di dalamnya. Ibadah apapun ya, ibadah apapun maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada sebagian sahabat yang bertanya, "Walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah?" Bahkan apakah pahalanya melampaui atau melebihi dari jihad fisabilillah? Tentu jihad fisabilillah kan pahalanya sangat besar ya. Apakah juga bisa melampaui dari pahala jihad fisabilillah? Lalu kata Nabi, "Walal jihad fisabilillah." Bahkan jihad pun kalah ya, bisa dikalahkan pahalanya dengan amal-amal ibadah di 10 hari Zulhijjah ini. Lalu beliau memberikan pengecualian, "Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsi," kecuali jika ada seorang laki-laki yang dia itu keluar berjihad dengan membawa jiwanya atau dirinya dan membawa hartanya, walam yarji' bidzalika bisyai', tapi dia tidak kembali lagi dengan apapun yang dia bawa. Maksudnya jiwanya wafat ya, diberikan kepada Allah, dia mati syahid, hartanya juga habis dalam jihad tersebut, maka barulah orang itu yang akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Tapi kalau dia pergi jihad terus masih sempat pulang lagi, pahalanya masih tetap bisa dikalahkan dengan orang yang beramal soleh pada 10 hari ini. Oleh karena itu tentu kita ingin ya memanfaatkan ibadah sebaik mungkin di 10 hari tersebut. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa 10 hari Zulhijjah ini lebih afdol, lebih baik pahala di dalamnya ketimbang hari-hari Ramadan. Ya, ada yang mengatakan begitu. Jadi lebih afdol dari Ramadan, tapi memang pendapat umumnya ulama ya bahwa Ramadan itu lebih afdol lagi ya, lebih afdol lagi. Ya, keafdolan ini atau kebaikan ini atau keistimewaan yang Allah berikan kepada 10 hari Zulhijjah ini, sampai-sampai Allah bersumpah terhadap hari-hari tersebut di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, "Wal fajri wa layalin
asyar. Ya, wal fajri, demi waktu fajar. Waktu fajar di sini maksudnya adalah waktu fajar pada hari Arafah nanti pada tanggal 9 Zulhijjah, ya. Walayalin asyar, dan demi malam-malam yang 10. Maksud para ulama, malam-malam 10 ini adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Begitu. Jadi Allah menjadikan hari-hari Zulhijjah itu sebagai sumpahnya, dan menjadi hal yang maklum di kalangan ahli tafsir. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mungkin bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu memiliki keistimewaan yang besar. Nah, termasuk pada malam-malam 10 Zulhijjah ini. Nah, jadi para bunda sekalian, jadi 10 malam atau 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini merupakan hari-hari yang sangat istimewa, ya. Ditambah lagi bunda sekalian, Zulhijjah itu merupakan satu di antara 4 bulan yang disebut Al-Quran sebagai Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram atau bulan-bulan suci. Ya, Ashhurul Hurum itu ada 4. Zulqa'dah, ya, bulan 11, terus Zulhijjah 12, terus bulan apa lagi? Muharram, ya, bulan yang pertama, dan yang keempat bulan Rajab, bulan yang ke-7. Jadi 11, 12, 1 ini bersambung 3 bulan. Lalu ditambah bulan ke-7 bulan Rajab, itulah disebut Ashhurul Haram, bulan-bulan haram, bulan-bulan suci. Yang pada bulan suci itu, ya, Allah melipat gandakan pahala seorang yang beramal di dalamnya, dan melipat gandakan dosa juga bagi yang bermaksiat di dalamnya, ya. Jadi ini adalah bulan yang memang istimewa, ya, bulan haram juga di dalamnya. Kemudian juga masih dalam kerangka keistimewaan awal-awal Zulhijjah ini, awal Zulhijjah yang 10 hari tersebut itu juga merupakan bagian dari bulan-bulan haji yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang tertentu. Bulan apa bulan haji itu? Dimulai dari Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari Zulhijjah. Jadi 10 hari Zulhijjah ini bagian dari bulan haji. Maksudnya bulan haji itu bagaimana? Maksudnya adalah kalau ada orang jamaah haji, ya, pergi ke tanah suci, terus dia melaksanakan umroh, maka umrohnya kalau dilakukan pada bulan haji tadi, yaitu Syawal, Zulqa'dah atau 10 hari dari bulan Zulhijjah, maka umrohnya itu bisa dihitung sebagai umroh yang merupakan bagian ibadah haji. Jadi orang kalau melakukan ibadah haji, bunda sekalian, itu pasti ada umrohnya. Jadi langsung satu paket. Orang haji itu pasti harus ada umrohnya, ada haji umroh. Jadi ada yang hajinya, ada yang umrohnya duluan baru haji. Seperti jamaah haji umumnya, termasuk orang Indonesia datang dulu ke Mekah, dia kan umroh dulu, ya. Ya, para bunda mungkin pernah ada yang haji, kita kan umroh dulu, ya, setelah datang dari Madinah biasanya, terus kita umroh. Setelah umroh kita pakai pakaian bebas sampai nunggu masa haji, kan begitu. Jadi umroh dulu baru haji. Nah, ini yang namanya haji tamattu, ya, yang biasa kita lakukan. Ada juga yang orang melakukan itu haji dulu baru umroh. Jadi yang haji dulu baru umroh ini dia biasanya datangnya itu udah mepet-mepet, sudah mau wukuf. Itu dia datangnya itu misalnya tanggal 7 atau tanggal 8, jadi langsung wukuf tanggal 9. Ya, nggak sempat umroh lagi. Nanti setelah selesai haji, setelah wukuf, setelah mabit di Mina, sudah selesai haji, sebelum pulang mereka umroh. Nah, itu ada juga begitu, itu namanya haji ifrad, ya. Nah, gitu. Jadi intinya begini, bahwa setiap haji itu selalu ada haji dan umrohnya langsung satu paket. Nah, jadi kembali lagi ke masalah bulan haji. Jadi kalau ada orang yang haji, kemudian dia datang bulan Syawal atau Zulqa'dah, dia umroh duluan. Setelah itu dia
dalam kondisi biasa sampai mau haji baru dia ihram lagi, maka umroh yang dilakukan di bulan Syawal itu atau di bulan Zulqa'dah bisa dihitung sebagai bagian dari ibadah hajinya. Itulah yang dimaksud dengan bulan haji. Intinya bulan haji itu ada 3, ya, ada 3 bulan tadi itu, yaitu Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Jadi artinya bagaimana? Jadi 10 hari pertama Zulhijjah ini benar-benar punya banyak keistimewaan. Dia merupakan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, ya. Kemudian merupakan bulan-bulan haji, ya. Kemudian diistimewakan lagi 10 malamnya itu secara khusus sebagai sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak heran kemudian Rasulullah SAW mengatakan 10 hari Zulhijjah itu adalah hari terbaik untuk ibadah. Nah, ini jadi kita perlu tahu dulu supaya nanti di waktunya nanti, khususnya nanti kemungkinan besar dimulai sejak Sabtu atau malam Sabtu dimulai, ya, maghrib malam Sabtu sudah dimulai. Kita perlu untuk memanfaatkannya dengan maksimal seperti kita di bulan Ramadan, ya. Dengan amal ibadah apa yang bisa kita lakukan? Apa saja. Karena Rasulullah nggak menentukan ibadah tertentu, tidak. Semua ibadah bisa. Yang bisa kita lakukan, yang bisa tambah sholatnya, tambahlah sholatnya. Yang bisa puasa, silakan puasa, nggak apa-apa. Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9, tapi kalau tanggal 10-nya nggak boleh. Kenapa? Idul Adha kan? Masuk Idul Adha nggak boleh. Ya, jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa, ya, boleh. Khususnya kalau puasa itu yang paling pentingnya puasa tanggal 9-nya. Karena merupakan puasa apa itu tanggal 9 Zulhijjah? Arafah. Pahalanya apa ibu-ibu? Menghapuskan dosa setahun lalu dan setahun akan datang. Dihapuskan dosa kita, subhanallah. Kalau dosa akan datang itu maksudnya bukan kita silakan berbuat dosa terus gitu, bukan. Tapi maksudnya adalah kita itu akan dibantu oleh Allah untuk menjauhi kemaksiatan setahun ke depan. Kalau kita nggak puasa, kita istilahnya dilepas gitu aja. Tapi kalau kita puasa 9 Zulhijjah, puasa Arafah, maka kita akan dibantu paling tidak ngerem, ya, atau paling tidak kita dimudahkan untuk bertaubat setelah kita bermaksiat. Yang namanya taubat setelah maksiat itu kan nggak semua orang bisa, ya. Kadang-kadang ada orang nyantai aja dengan maksiatnya, nggak merasa bersalah, nggak rasa ada penyesalan. Kita mau tobat itu kan biasanya didorong dari rasa bersalah dan penyesalan. Jadi ada orang yang hatinya dibuat keras oleh Allah, akhirnya malas taubat. Tapi kalau kita puasa Zulhijjah, 9 Zulhijjah, Arafah itu, maka hati kita akan dibuat tetap hidup. Jadi kalau kita punya salah, itu kita nggak malu mengakui kesalahan kita. Itu kan bagus yang seperti itu. Artinya hatinya itu masih normal. Tapi kalau ada orang berbuat salah terus nggak ngaku salah, tambah jengkel kan kita. Ya jangankan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada orang salah sama kita terus ngomongnya nggak salah, gimana rasanya? Ya kan? Marah kita. Itu hatinya sudah rusak yang begitu itu. Nah jadi itu puasa 9 Zulhijjah, yaitu puasa Arafah, ya. Kemudian di bawah Arafah ada puasa yang juga bagus sekali, tapi di bawah derajat Arafah, yaitu puasa tanggal 8 yang disebut dengan hari Tarwiyah, ya, Tarwiyah. Jadi kalau 9 namanya Arafah, kalau 8 namanya hari Tarwiyah. Nah, sisanya dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu nggak ada nama secara khusus, cuma dikatakan puasa Zulhijjah. Ya, nah itu jadi mudah-mudahan nanti kita bisa memanfaatkannya. Boleh nggak Ustadz kalau saya puasa hari-hari tersebut sekalian saya qadha Ramadan saya? Kan gitu Bu ya, kadang-kadang ya ada, khususnya ibu-ibu kan kadang-kadang ada yang punya utang Bu ya. Boleh nggak utangnya sekalian saya bayar dengan puasa Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu? Boleh, nggak ada masalah. Ya, jadi apalagi kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 8 kurang lebih itu sepakat para ulama, tidak ada masalah. Ya, kalau yang tanggal 9 memang ada perbedaan. Apakah boleh mencampur puasa wajib dengan puasa sunnah Arafah itu? Itu ada perbedaan, tapi pendapat yang kuat dikatakan boleh.
dia katakan boleh saja, tetapi caranya adalah puasa wajibnya itu kita jadikan pokok ibadah, sementara puasa sunnahnya itu yang ikut. Jadi kita ketika Arafah itu atau ketika Senin misalnya ya, kita puasa Senin, kita niatkan untuk qadha, lalu sekaligus niat puasa Senin. Nah gitu, jadi Seninnya itu posisinya dia yang ngikuti. Jadi jangan saya besok niat puasa Senin sekaligus qadha Ramadan, jangan. Jadi qadha Ramadan harus kita jadikan sebagai induknya, ya, sebagai pokoknya. Nah seperti itu. Jadi ibadah berikutnya saya sampaikan adalah puasa. Jadi kita perbanyak puasa pada bulan-bulan tersebut. Begitu juga pada hari-hari itu yang perlu kita perhatikan adalah ibu-ibu sekalian, kita dianjurkan juga untuk melakukan takbir, ya, takbiran bahasa kita. Dan takbir pada Idul Adha itu sedikit berbeda dengan takbiran ketika Idul Fitri. Kalau Bunda sekalian ingat, kira-kira apa bedanya kalau kita Idul Adha takbirannya? Apa? Kalau ketika Idul Fitri, iya lama, betul, itu bedanya. Tapi yang lamanya itu kan kita cuma takbiran setelah selesai sholat, ya kan? Jadi takbiran itu ada dua. Ada takbiran yang dilakukan khusus setelah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya, takbir setelah sholat ini namanya takbir muqayyad. Muqayyad itu artinya yang terbatasi, yang dibatasi. Maksudnya dibatasi hanya waktu selesai sholat saja. Ya. Lalu ada takbir yang dilakukan sepanjang waktu, tidak dibatasi sama sekali setelah sholat. Jadi bukan selesai sholat juga boleh. Misal kita lagi duduk-duduk, kita lagi di mobil, kita lagi terserah, pokoknya takbir. Itu namanya takbir mursal. Mursal itu artinya tidak dibatasi. Jadi ada namanya muqayyad yang dibatasi, ada namanya mursal yang tidak dibatasi. Nah, yang muqayyad yang dibatasi tadi, dibatasi sholat ya, itu dimulainya sejak kapan? Sejak subuh hari Arafah. Sejak subuh tanggal 9 Zulhijjah. Jadi satu hari sebelum Lebaran. Lebaran tanggal berapa kita? 10 kan ya. Tanggal 9-nya kita sudah mulai takbiran setelah subuh. Dan ini yang banyak tidak diketahui oleh banyak orang. Prakteknya mereka rata-rata takbiran habis sholat itu setelah hari raya. Padahal bisa dikatakan hampir ulama sepakat semuanya bahwa takbiran yang habis sholat itu dimulainya hari tanggal 9 itu, habis subuh. Umumnya ulama, ya. Bahkan ada ulama sebagian kecil yang memulai takbiran habis sholat itu sejak 1 Zulhijjah. Ada begitu, jadi jauh-jauh hari dia. Tapi umumnya ulama takbiran yang habis sholat itu adalah setelah subuh pada hari Arafah. Jadi jamaah haji itu sedang Arafah, kita di sini takbiran sudah mulai kita takbiran subuhnya. Jadi subuh takbiran, zuhur takbiran, asar takbiran. Nah, baru pas masuk maghrib, berarti maghrib ini kan malam lebaran ya, malam lebaran. Nah, ketika maghrib itu barulah kita berubah jadi takbir yang kedua, takbir mursal, yaitu yang dibaca sepanjang waktu, tidak terbatas pada selesai sholat saja. Makanya takbir malam lebaran itu seperti Idul Fitri juga sama. Idul Fitri cuma ada takbir mursal ini, takbir malam lebaran saja. Jadi sepanjangan malam terus sampai besok pagi, sampai sebelum imam sholat kita takbir terus menerus, kan begitu ya. Nah itulah yang namanya takbir mursal. Itu hanya dilakukan pada malam hari raya, baik hari raya Idul Adha ataupun hari raya Idul Fitri. Nah seperti itu namanya takbir mursal. Nah jadi malam itu pada maghrib kita sudah takbir sepanjang waktu, pada sholat, terserah pokoknya kita lagi jalan lagi takbiran sampai tengah malam, sampai besok pagi, sampai subuh, sampai pelaksanaan sholat hari raya. Kalau imam sudah mulai sholat hari raya, berhenti semua, nggak ada lagi takbiran.
Ya, nggak ada takbiran. Baru setelah itu dimulai lagi takbiran habis sholat duhur pada hari itu. Karena kita Idul Adha kan pagi. Setelah itu Idul Adha pagi, duhurnya kita kembali lagi ke takbir muqayyad itu, ke takbir yang setelah sholat, yang dimulainya sejak kemarin. Jadi setelah itu baru duhur takbiran, asarnya lagi takbiran, terus maghrib takbiran, terus sampai terakhirnya kapan? Hari tasyrik. Hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Ya, jadi tanggal 10 itu kan lebarannya, ditambah 3 hari tasyrik setelahnya kan, 11, 12 dan 13. Jadi takbiran terus nih setelah habis sholat, terus penghujungnya kapan? Asar tanggal 13. Misalnya hari ini tanggal 13 gitu ya, hari terakhir tasyrik. Maka nanti asar hari ini, nanti sore itu ada takbiran kita terakhir. Kalau maghribnya itu sudah bukan tanggal 13 lagi, karena kita berganti hari kan dengan tenggelam matahari kan, dengan masuk maghrib. Masuk maghrib kan ganti tanggal kita, ganti hari kalau pakai perhitungan hijriah Bu ya. Gitu. Jadi kalau maghrib itu sudah masuk tanggal 14, maka maghribnya sudah kita enggak takbiran lagi. Jadi saya ulangi Bu ya. Nah ini sebenarnya bapak-bapak yang lebih perlu untuk tahu, karena bapak-bapak yang biasa mimpin takbiran Bu ya. Tapi kalau kita di rumah kita ajari juga, karena bapak-bapak juga banyak yang salah itu di masjid. Ya gitu. Jadi takbiran itu ada 2. Takbir muqayyad dan ada takbir mursal. Muqayyad itu yang dibatasi waktu sholat, dimulainya sejak tanggal 9 ya, sampai nanti malamnya, malam tanggal 10 berganti dengan takbir mursal sampai besok pagi menjelang pelaksanaan Idul Adha. Setelah Idul Adha selesai, kembali lagi ke takbir muqayyad sampai tanggal 13 sore asar. Habis itu selesai takbiran. Jadi takbiran Idul Adha itu memang lama, seperti kata Bunda tadi, dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari takbiran. Nah itu, dan ini takbiran para Bunda sekalian, ini adalah zikir yang memang kita lantunkan ketika itu ya, untuk menyamai zikir-zikir para jamaah haji. Para jamaah haji ketika itu kan mulai ihram lagi, mau wukuf. Jadi mereka banyak melakukan apa zikir mereka? Talbiyah. Ya, mereka baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik. Terus mereka talbiyah. Sampai kapan mereka talbiyah itu? Sampai tanggal 10 setelah mereka melempar Jumratul Aqabah. Jadi malamnya mereka datang dari Muzdalifah. Mereka terus paginya ada di Mina. Nah pagi itu mereka lempar Jumratul Aqabah. Habis Jumratul Aqabah selesai, tidak ada talbiyah lagi. Tidak ada talbiyah lagi. Nah kalau kita di Indonesia, di luar jemaah haji, kita masih terus takbiran sampai hari tasyrik. Nah seperti itu. Ini jadi ibadah penting juga ini takbirannya. Ya, ibadah penting. Jadi kalau jamaah haji itu melakukan wukuf Arafah, kita di Indonesia puasa Arafah. Nah gitu. Kalau jamaah haji itu melakukan talbiyah sejak tanggal 8 atau tanggal 9 di sana sesuai niat mereka, maka kita di sini tanggal 9 sudah mulai takbiran. Ya. Lalu besok harinya mereka kan melempar jumroh, mereka yang punya kewajiban dam menyembelih hewan dam, atau mereka kalau sempat pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf haji atau tawaf ifadah ya. Nah banyak amal ibadah. Terus kita ngapain yang di Indonesia? Yang di luar Mekah kita melakukan ibadah kurban. Nah begitu. Jadi itu memang supaya kita tetap terkoneksi dengan para jamaah, nggak putus. Kita yang nggak berangkat kan kita sedih juga. Wah alangkah nikmatnya ya mereka pergi haji, ibadahnya banyak ya. Kita di sini Allah ganti dengan berbagai macam ibadah. Maka kita manfaatkan semua momen tersebut dengan maksimal untuk beribadah. Nah di sini Bunda sekalian, jadi kita pagi hari tanggal 10 kita melakukan sholat Idul Adha. Nah coba mengingatkan saja, saya kira Bunda sudah ingat juga, sudah tahu juga,
Habis subuh kalau Idul Adha kita dianjurkan apa? Puasa dulu. Oh gitu ngomongnya ya. Jangan nggak makan. Sebenarnya bukan puasa sih ya, nggak makan gitu aja ya. Iya, nahan makan aja. Kalau bapaknya pengen ngopi, ada ibu pengen ngopi, bangunnya sebelum subuh, Bu. Jadi cak kita ini sahur dulu. Iya, boleh. Makan sampai kenyang, ya. Iya, habis subuh tidak boleh. Habis sholat, bukan waktu masuk subuh, bukan. Kalau ibu, iya, jadi tidak mesti harus subuh kemudian kita tidak makan, tidak. Kalau misalnya ibu-ibu ada yang sholat subuhnya 5:30, kita kan sekarang masuk subuh kan 4:30 lebih 10, jam 4 lewat 40. Nah ini ibu ini pintar. Sudah tidak usah sholat dulu bayo, ya. Kita tidak usah sholat dulu, kita makan dulu. Sholatnya agak jam 5:30 deh. Boleh. Jadi nanti habis sholat subuh baru gak makan. Boleh. Tapi ngakal-ngakali subuh. Tapi secara hukumnya begitu. Jadi tidak makan itu bukan ketika masuk waktu subuh, tetapi ketika kita sudah selesai sholat subuh. Tahu ini berarti apa? Baca dipraktekkan Bu ya. Begitu. Tapi yang bagusnya sholat subuhnya dari awal. Kan tidak makan itu kan sendiri kan ibadah. Jadi kalau kita akhir-akhirkan ya nilai ibadahnya semakin berkurang. Ya, begitu. Nah, nanti setelah selesai itu kita berkurban. Nah, di sini ada beberapa hal saya mungkin akan sampaikan sedikit tentang fikih kurban para bunda ya. Di waktunya nggak banyak. Pertama-tama untuk yang mau berkurban, ibu bunda kalau ada yang mau kurban, maka nanti sejak masuk Zulhijjah diperintahkan, dianjurkan tidak mengambil bagian apapun dari tubuhnya. Baik rambut tidak dicukur, tidak potong kuku. Kalau ada kulit yang kering karena luka jangan kita kelopek, biar lepas sendiri nggak apa-apa. Terus kalau sisiran ada rontok gimana? Nggak apa-apa, yang penting jangan sengaja dirontokin gitu. Ya, tapi kalau nyisir nggak apa-apa, pelan-pelan ya, supaya kita juga menyamakan diri dengan para jamaah haji. Jamaah haji kan begitu kalau sudah masuk ihram. Mereka nggak boleh ambil kukunya, nggak boleh ambil rambutnya, tapi alhamdulillah kita masih boleh pakai minyak wangi. Nah kita ya, cuma nggak boleh mengambil bagian tubuh saja. Nah seperti itu ya. Kemudian ibadah kurban ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya tidak wajib. Ya, kalau tidak dilakukan kita tidak berdosa, tapi sangat tercela. Karena ini bukan sunnah biasa, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang diutamakan, yang penting. Bahkan sampai-sampai Nabi itu mewanti-wanti kalau ada orang yang mampu kurban gak mau kurban, maka Nabi nadanya seperti marah. Beliau bersabda begini, man wajada sa'atan, barang siapa yang memiliki kemampuan, kelonggaran rezeki ya, kemampuan, walam yudhahi, lalu dia tidak mau kurban. Apa akibatnya orang begini yang mampu tapi gak mau kurban? Fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dekat-dekat dengan musola kami. Maksudnya bahasa lainnya, kalau ada orang kaya gak mau kurban, gak usah kumpul-kumpul sama kaum muslimin. Itu kan ancaman gak kecil itu. Bahkan berdasarkan hadis ini, ada sebagian ulama mengatakan kurban itu wajib. Karena kalau gak wajib, Nabi gak bakal ngancamnya model begitu. Tapi memang menurut umumnya ulama, termasuk menurut mazhab Syafi'i yang umum di Indonesia, bahwa kurban ini hanya sunnah, tapi sunnahnya muakkadah. Bagi yang mampu jangan tidak dilakukan. Siapa orang yang mampu yang dimaksudkan dalam berkurban ini? Orang yang mampu itu adalah orang yang bisa beli kurban atau punya uang untuk membeli kurban setelah dia terlebih dahulu memenuhi semua nafkah wajib untuk orang yang dia nafkahi wajib. Siapa yang dinafkahi wajib? Yang wajib nafkah itu kan laki-laki. Kalau ibu-ibu kan nggak ada wajib nafkah. Ya, yang wajib menafkahi itu laki-laki. Maka laki-laki itu menafkahi istrinya, meskipun istrinya lebih kaya dari suaminya, tetap si suami wajib ngasih nafkah ke istri.
Terserah kalau istrinya mau nerima mau enggak, terserah kalau nggak mau nerima udah ambil aja lah bang, katanya nggak apa-apa ya. Nah, kalau dia nolak udah nggak apa-apa, tapi aslinya tetap wajib, dia tetap punya kewajiban meskipun istrinya lebih kaya ya. Kemudian yang kedua, anak-anaknya yang masih kecil maupun yang sudah besar tapi belum mampu kerja. Misalnya dia masih sekolah SMP kan sudah balik kan, dia sudah besar tapi kan belum bisa kerja ya. SMA juga belum bisa kerja karena sekolah, kuliah juga belum bisa kerja karena kuliah, karena sekolah ya. Maka itu masih dinafkahi oleh orang tua gitu. Dan yang ketiga adalah orang tua kita jika di masa senja mereka jadi miskin, menjadi tidak mampu, maka siapa yang berkewajiban untuk memenuhi nafkah mereka? Siapa? Anaknya. Dan sama semua anaknya dipukul rata, enggak anak ya yang laki-laki doang, enggak, perempuan juga sama anaknya juga kan. Dan enggak dibatasi dengan anak yang sudah nikah atau belum nikah, tidak, semuanya sama. Cuma beban nafkahnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Yang mungkin hidupnya biasa ya bisa ngasihnya berapa, saya cuma bisa ngasih segini, enggak apa-apa. Yang banyak rezekinya ngasihnya lebih banyak. Jangan dia ngiri, kok kamu enak masih sedikit terus saya ngasih banyak. Nah ya kamu kan karena rezekinya lebih banyak gitu ya. Nah sebenarnya 3 orang ini, istri, anak, orang tua, kalau sudah dinafkahi, dipenuhi nafkahnya selama 4 hari tadi, bukan selama sebulan. Kenapa kok 4 hari? Yaitu 4 hari pelaksanaan ibadah kurban. Kurban itu kan dilaksanakan 4 hari. Tanggal 10 hari raya Idul Adha ditambah 3 hari tasyrik ya kan, jadi 4 hari. Jadi dipenuhi 4 hari. Kalau 4 hari sudah dipenuhi nafkahnya, lalu si laki-laki itu masih punya simpanan uang yang cukup untuk beli kurban, maka laki-laki itu telah, sebenarnya bukan wajib, telah diperintahkan untuk berkorban. Kan korban kan sunnah, tapi dia diperintahkan untuk berkorban. Kalau laki-laki itu tidak mau korban, maka dia sangat dicela oleh syariat. Nah begitu, sangat buruk laki-laki begitu, punya uang tapi nggak mau kurban, sangat jelek. Nabi kan tadi mengancam ya dalam hadisnya itu. Kemudian ibu-ibu sekalian, hewan kurban yang boleh dikurbankan itu syaratnya 3 ya. Sebenarnya ini biasanya untuk bapak-bapak ya, tapi ibu-ibu tahu aja supaya tahu. Saya akan jelaskan secara singkat saja. Jadi hewan kurban gak boleh sembarangan hewan, karena kita ini kan kurban itu kan untuk ibadah. Kalau kita mau sekedar mau ngambil dagingnya saja, misalnya mau ada acara beli sapi, beli kambing, terserah yang kayak apa aja boleh ya. Tapi kalau untuk ibadah harus yang bagus-bagus. Maka syaratnya 3. 1, kurban itu harus hewan ternak. Yang kedua, harus cukup usianya. Yang ketiga, harus bebas dari cacat. Jadi yang pertama harus hewan ternak. Jadi yang bisa dikurbankan itu hanya sapi, unta, dan kambing. Ya, sapi, unta, dan kambing. Ini saya punya catatan sebenarnya, Bu. Saya punya artikel ya, makalah kecil. Nanti saya share ke Pak Edi, Pak ya. Nanti mungkin bisa di-share ke ibu-ibu. Masalah ini semuanya lengkap ada di situ, Bu. Ini yang saya sampaikan hanya sedikit saja dari tulisan saya itu. Kalau misalnya ibu-ibu nggak sempat nulis, nanti akan saya bisa dibaca dari situ. Jadi hewan yang bisa dikurbankan hanya ternak. Ternak itu hanya unta, sapi, dan kambing dengan semua jenisnya. Semua jenis unta, semua jenis sapi, termasuk kerbau, kambing biasa, dan kambing domba, semuanya sama. Ya, jantan betina juga sama, boleh dua-duanya. Tapi yang jantan lebih afdal dari yang betina. Ya. Kemudian, nah ini juga hal yang penting untuk disampaikan, karena ini sepakat para ulama, dan di negeri kita ini ada sedikit kerancuan menurut saya, yaitu bahwa para ulama itu telah sepakat bahwa 1 onta dan 1 sapi itu maksimal untuk berapa orang, Bu? 7. Boleh nggak 1 sapi untuk 8 orang? Boleh nggak sapinya untuk 8 orang? Nggak boleh. Tapi kalau sapinya limosin yang 1 ton, boleh enggak? Nanya ini, Bu, nanya belum ini. Nanya boleh enggak kalau sapi limosin? Tetap enggak boleh. Tetap enggak boleh.
Tetap 7 itulah. Mau sapinya cuma beratnya 100 kilo atau sapinya beratnya 1000 kilo, tetap 7 itulah. Gak boleh, ya. Nah, tapi kalau kurang dari 7 boleh tidak? Satu sapi misalnya berlimau, boleh. Satu sapi sendirian, boleh. Satu orang 2 sapi, boleh. Lebih bagus lagi semuanya. Ya gak boleh itu satu sapi berdelapan. Uji wong, iyalah gak boleh berdelapan. Akhirnya anak yang di bagian manunya gak cukup sapinya itu ditunggangi kan. Jadi ada sebagian itu mengatakan kalau kita sembelih sapi atau sembelih kurban, nanti hari akhirat itu kita naik sapi. Ya, alangkah sarono kita di jembatan Siratal Mustaqim naik sapi, lembetnya jalannya. Kalau saya nggak mau naik sapi, Bu. Naiknya naik petir kalau bisa. Jadi sempat sampainya. Jadi maksudnya itu hanya kiasan saja bahwa sapi itu akan menjadi pahala yang akan memperlancar perjalanan kita di atas Siratal Mustaqim. Ya. Kemudian, nah ini yang pentingnya, kambing. Kambing itu boleh untuk berapa orang? 1. Boleh nggak untuk 2 orang? Nggak boleh. Nah ini sebagian ada mengatakan 1 kambing untuk 1 keluarga. Nah ini saya sampaikan dulu ya. Ini saya setelah ada masalah ini saya baca, berusaha cari referensi macam-macam. Yang ketemu 1 kambing cuma 1 orang. Kalau terus katanya ustadz itu di medsos itu katanya 1 kambing 1 keluarga. Dan ada hadisnya, betul ada hadisnya itu mengatakan di zaman Nabi itu 1 kambing untuk kurban 1 keluarga. Tapi kita coba lihat apa maksudnya menurut para ulama. Maksudnya 1 kambing untuk 1 keluarga itu adalah pahalanya yang 1 keluarga. Pahalanya, Bu. Jadi dah baca kita menyerahkan kambing sikok. Pak, ini kami untuk sekeluarga. Oh, anak kami nanya Pak semuliko. Iya, kami sekeluarga memang semuliko. Anak kami ada 8. Misalnya. Ya nggak boleh begitu. Coba bayangkan, Bu, sapi limusin 1 ton berdelapan saja nggak boleh. Masuk kambing untuk bersepuluh? Ya kan nggak mungkin. Jadi maksud 1 kambing untuk sekeluarga itu adalah pahalanya. Jadi kalau misalnya kepala keluarga atau istri atau salah satu anaknya sudah kurban, itu otomatis pahalanya tercover ke seluruh keluarga. Tapi ketika pengatasnamaan disembelihnya tetap atas nama 1 orang. Gitu maksudnya, Bu ya. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah cukup usia. Untuk sapi harus 2 tahun. Kambing biasa 2 tahun juga seperti sapi. Kambing domba 1 tahun. Jadi nanti kalau ada bapak-bapaknya yang mau beli sapi, suruh tanya benar-benar sama pedagang ini udah cukup umur belum. Saya barusan dikirim video, ada yang jual kambing, harganya cuma 2,5 juta katanya. Ya bahkan bisa kurang. Saya lihat videonya, kambingnya kecil-kecil. Saya tanya, Pak, ini udah cukup umur belum? Ini kayaknya imut-imut amat ini kambingnya. Kayaknya belum 2 kambing, kalau udah 2 tahun itu udah dewasa. Kalau orang itu kira-kira sudah umur 35, ya 40, itu kambing 2 tahun. Lah ini kan masih kelihatan kecil. Nah itu harus hati-hati. Ya harus hati-hati, jangan sampai kita usia hewannya kurang. Terakhir adalah tidak boleh ada cacat. Jadi cacat-cacat kalau ada maka nggak sah. Misalnya cacat matanya buta, bagian tubuhnya ada yang putus, kupingnya putus, lidahnya putus, buntutnya putus, nggak sah. Ada korengannya nggak sah. Ya, kakinya pincang, kakinya patah, nggak sah. Kalau tanduknya patah sah masih, tapi nilainya berkurang. Sedikit saja ibu-ibu, ini udah jam 10 memang, sedikit saja saya tambah karena ini lebih penting lagi. Yaitu perbuatan yang tidak boleh dilakukan untuk pengurban. Jadi kalau kita kurban, ada yang nggak boleh dilakukan. Ini mutlak sepakat para ulama. Kalau memotong kuku itu kan hukumnya makruh saja. Kalau misalnya tetap ada yang potong kuku ya nggak dosa. Ya, memang sih ada yang mengatakan dosa ada, tapi umumnya ulama mengatakan nggak dosa. Nah tapi yang ini itu sepakat, ini dosa, nggak boleh dilakukan. Apa itu? 1. Tidak boleh kita sebagai pengurban untuk menjual bagian apapun dari kurban kita. Ya dagingnya, ya kepalanya, ya kulitnya.
Nah, kan kadang-kadang saya ada yang jual kulit, panitia nggak boleh lagi kulit. Yang boleh jual itu adalah penerima yang miskin. Misalnya saya terima daging, status saya orang fakir miskin, saya boleh jual daging saya ini. Atau saya kalau dikasih kulit boleh saya jual kulitnya, karena saya miskin, karena mungkin saya butuh uang bukan butuh daging. Atau saya dapat 2 kantong daging, 1 saya makan, 1 saya jual aja lah. Nah, kan boleh karena orang miskin. Tapi kalau ibu-ibu orang kecukupan dikasih daging nggak boleh dijual, Bu. Nggak boleh dijual karena ibu terimanya itu sebagai hadiah, bukan sedekah. Ayo tapi Ustaz, kulkas kami lah penuh, isinya daging galuh, daging beku. Ya sudah Bu, kalau nak dijual mendingan daging bekunya saja yang dijual, kulkasnya jual sekalian. Diganti maksudnya, bukan yang baru. Ya, jadi kalau daging kurban ini kan ini ibadah, daging ibadah. Dia punya nilai lebih dalam keberkahannya, kebaikannya. Sementara daging yang di kulkas kita itu kan daging kita beli di pasar, bukan untuk ibadah, daging konsumsi saja. Itu saja yang dijual, itu yang dikeluarkan dari kulkas, dimasak, ini disimpan dulu. Nah begitu Bu ya. Ya itu satu. Yang kedua, tidak boleh bagi panitia kurban untuk menerima upah dari daging atau kulit atau apapun. Jadi kalau misalnya ada suami kita yang jadi kan ikut serta ya jadi panitia, ya tahu-tahu pulang bawa 2 bungkus, nggak boleh lagi sekarang. Orang lain kan bawanya sebungkus-sebungkus, kita juga harus bawanya sebungkus, karena kita sebagai panitia tidak boleh terima upah yang bentuknya daging atau kulit atau apapun. Kalau kita sebagai pekerja menuntut upah, boleh nggak apa-apa, tapi upahnya tidak bentuknya daging atau kulit. Terus bentuknya apa? Duit atau barang lain, misalnya dikasih gula, apa kasih beras, kasih apa, terserah apa-apa, tapi nggak boleh dikasih daging atau kulit. Ya, makanya sekarang ini perlu kita biasakan kalau kita kurban, kita ngasih uang operasional, supaya dari operasional itulah nanti kita ngupah tukang jagal, ngupah beli plastik dan lain sebagainya. Itu yang paling kena apa ibu-ibu? Kalau kita nggak begitu, nanti panitia bayarin tukang jagalnya pakai daging korban kita, batal pahala kita nanti. Batal. Nabi mengatakan, barang yang menjual, barang siapa man ba'a jilda udhiyatihi, barang siapa yang menjual kulit kurbannya, fala udhiyata lahu, tidak ada pahala kurban baginya. Jadi kalau ada orang ya jual kulit kurban, dia kurban terus saya kurban terus kulitnya saya jual ke orang, ya batal pahala saya, batal. Begitu juga kata para ulama, kalau saya ngupah tukang jagal, saya kasih kepala. Biasanya kan tukang jagal minta kepala ya. Ya saya minta kepala aja lah. Yaudah kasih kepala upahnya, batal juga pahala. Nah itu makanya harus hati-hati. Jadi sekarang harus dibiasakan ibadah yang baik untuk kurban ini. Panitia mulai sekarang harus dibiasakan tidak menuntut daging lebih, nggak minta kepala lagi, nggak minta kecuali kalau misalnya gini Bu, di kota ini kan orang nggak telaten itu apa ya, apa namanya, sungguh-sungguh mau bersihkan kulit, terus untuk dulu kan dimakan itu, kalau di kampung-kampung kan dimakan ya, kepala dibuat sop, itu kan ibu-ibu sekarang kan susah ngurusnya kan, akhirnya nggak ada yang mau ngambil kepala itu, kadang-kadang tercecer kan. Biasanya kalau di masjid perumahan kan Pak, itu kan nggak kemakan itu kayak gitu itu ya. Nah kalau misalnya kalau ada sisa begitu, ada panitia yang mau ngambil, nggak apa-apa daripada mubadir, tapi bukan sebagai apa? Upah. Jangan dianggap sebagai upahnya. Upah itu urusan tersendiri. Nanti kantong yang sebagai masyarakat itu sendiri. Ini kan sisa daripada rusak. Itu kalau kepala nggak kita urus malam itu busuk, ya bau, udah gak enak lagi. Udah gak enak lagi. Jadi daripada rusak, dan siapa aja yang mau ambil-ambil. Jeroan kadang-kadang, lagi jeroan kan susah bersihkannya, ya. Nah jadi kalau nggak ada yang mau, baru siapa aja ngambil, nggak apa-apa. Tapi jangan dibatasi panitia saja. Ada masyarakat datang misalnya, Pak boleh nggak Pak itu kepalanya, daripada nggak ada yang ngambil, oh, ambil aja Pak, ambil aja Pak. Nah gitu, jangan, oh nggak boleh, ini khusus panitia, nggak boleh, jangan begitu. Kalau khusus panitia takutnya sebagai upah, ya kan? Nah gitu. Dan ini perlu kita tekankan ibu-ibu sekalian, karena untuk kesempurnaan kurban kita.
Kalau kita bayarin, kita ngasih upah dari itu, aduh batal, rugi kita ibadah korbannya. Saya baik, ini ibu-ibu sekalian, kita buka sesi tanya jawab sebentar ya. Kami persilakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya silakan Bu. Iya, iya. Tapi yang mau ditanya ini, dia mungkin sudah selesai semua operasionalnya dibayar, ada sisa kan? Nah sisa itu kemarin pengalamannya kemarin si pengurus itu masuknya ke uang kas masjid, apakah boleh? Kalau ke uang kas masjid, insya Allah tidak apa-apa, karena itu untuk umum. Untuk umum, yang nggak boleh masuk ke kantongnya panitia. Kas pribadi Bu ya, kas pribadi nggak boleh. Karena ada yang bilang katanya kalau sudah di operasional, karena ada yang panitia itu ngomong ngumpul jangan susah. Apa Bu? Oh? Susah yang panitia. Iya. Mestinya dikeluarin sih, tapi si pengurus nggak keluarin. Seharusnya begitu sebenarnya, seharusnya memang. Jadi maunya uang operasional itu pertama-tama yang mengelola adalah panitia dulu, jangan pengurus masjid. Panitia lah yang mengelola, butuh apa makan, kasih makan. Ada yang suka ngerokok kan, kadang-kadang kan, beli rokoknya. Makan siang, beli makan siangnya, beli plastik, ya kan? Apapun, beli wadah-wadah itu dan operasional. Kalau udah selesai semua, lalu ada sisa duit, udah berapa dikasih upah, misalnya satu orang 50 atau 70 atau terserah berapa, ternyata tetap masih ada sisa, ya sudah nggak apa-apa begitu. Jadi udah selesai benar-benar bersih, nggak ada permintaan apa-apa, baru kita sedekahkan ke masjid begitu. Tapi kalau masih ada yang mau butuh ini, oh itu uang bapak itu kepake tadi untuk beli plastik, kita bayarin dulu kan begitu, sisanya baru kita taruh masjid. Itu lagi Bu, cukup ya Bu, silakan Bu. Kalau seandainya untuk penyandang nama korban itu setiap bulan kan, kalau seandainya sudah selesai itu semua, keluarga sudah selesai semua namanya, berikutnya balik lagi nama suami atau gimana itu Ustaz? Oh, tahun depan korban nama suami lagi itu nggak apa-apa. Jadi begini, kalau dalam satu keluarga itu kan aslinya yang diperintahkan itu bukan hanya suami saja, tapi perintahkan itu semua orang. Syarat orang berkorban itu 3, muslim, balik berakal. Jadi yang sudah anak kita yang balik sebenarnya sudah diperintah, ya kan? Tapi yang belum balik, masih kecil-kecil, belum ada perintah. Tapi kalau mereka mau dibelikan kurban ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Tapi belum ada perintah. Yang ketiga yang paling penting, mampu itu punya uang. Jadi kadang-kadang kita punya anak SMP, SMA, kuliah, kadang-kadang sudah dikasih uang kan. Dia punya tabungan sendiri. Berarti dia sudah punya kemampuan. Aslinya dia diperintah juga. Nah, tapi kalau sekeluarga itu sudah ada yang mewakili, maka anak-anak kita yang mampu tadi itu sudah gugur, nggak wajib atau nggak diperintahkan lagi untuk kurban. Nah, jadi kalau di antar seluruh keluarga yang paling pokok untuk kurban itu adalah suami, karena dia ini membawahi istri, anak, dan orang tua. Kalau istri ini nggak membawahi siapapun, kecuali orang tua saja paling-paling. Kan ada nggak istri ini punya tanggungan nafkah kepada orang lain? Yang menanggung nafkah anak itu istri atau suami? Suami. Istri nggak ada tanggungan sama sekali. Istri itu cuma mikirin bapak sama ibunya aja. Ya, mertua bukan urusan dia. Mertua itu punya anak sendiri. Siapa? Ya suami kita. Itu urusan suami, bukan urusan kita. Cuma kalau kita bantu ya nggak apa-apa ya. Nah, yang namanya bantu dengan kewajiban kan beda. Kewajiban itu kalau dia nggak melakukannya dosa dia. Kalau bantu kan anjuran. Kalau dia nggak melakukannya nggak dosa. Karena ada orang yang lebih bertanggung jawab itu ada, yaitu suami sebagai anak daripada mertua. Nah gitu. Jadi istri itu dia kalau misalnya punya uang sendiri, lalu dia mau korban, nggak apa-apa. Nah nanti seluruh keluarganya juga dapat pahala tetap. Tapi aslinya yang paling pokok itu suami. Apalagi itu duit suami misalnya. Kecuali istri nggak punya duit ya, udah Bu, ibu aja tahun ini yang korban, ini duitnya, nggak apa-apa. Begitu. Atau anak kita yang sudah balik ya, kita berikan kurban nggak apa-apa. Insya Allah pahalanya juga mencakup semuanya. Gitu. Jadi kalau setiap tahun kalau tetap nama suami juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak usah
digilirin jadi anak satu ini, anak tahun ini. Nggak mesti, nggak harus. Nanti juga anak itu punya waktunya kalau dia waktu. Tapi kalau mau digilir kan manusia seringnya gilir. Ya nggak apa-apa. Tapi nggak mesti begitu. Ya nggak mesti. Karena anak memang belum ada kewajiban. Kalau dia nggak punya duit memang nggak diperintah. Kalau punya duit kok. Yang punya duit siapa di rumah itu? Suami doang karena dia kerja. Ya dia aja memang tanggung jawab. Begitu. Iya, kalau mau di nggak apa-apa. Iya. Keluarga. Ditambah. Boleh, tapi tetap nanti penyerahannya, penyembelihannya satu orang. Jadi nggak boleh, Pak ini kambing ini 50% punya suami saya, 50% punya saya. Jadi saya nanti di saat sembelihnya setengah-setengah. Nah itu yang nggak boleh itu. Nggak boleh separuh-separuh itu. Kalau mau separuh-separuh itu sapi, boleh separuh-separuh sampai 1/7, bukan separuh doang, sampai 1/7 boleh. Ya kan? Nah ini dulu Abu ya. Ini lanjut lagi Abu. Ya. Iya. 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 Tidak makan. Iya. Hari raya. Oh ada. Oh, tidak perlu pakai niat. Karena memang dia bukan ibadah khusus. Pokoknya yang penting dia habis subuh nggak makan, udah gitu aja. Iya, nggak perlu niat khusus. Saya niat puasa burung lillahi ta'ala, tidak perlu. Dalilnya ada, saya agak lupa sekarang. Kalau mau saya carikan ada. Itu Nabi SAW itu memang ada hadisnya bahwa dianjurkan untuk tidak makan, ya. Ketika kalau Idul Adha nggak makan, tapi kalau Idul Fitri justru makan, ya. Ntar kalau misalnya saya carikan dalilnya nanti. Silakan Ibu dulu kalau ini ya, nanti sekali saya carikan dalilnya Bu ya. Iya. Meninggal ya. Yang sudah meninggal. Iya, gini. Iya. Kak, intinya begini, setiap orang yang membantu orang lain ibadah, dia dapat pahala yang sama dengan orang yang beribadah yang dia bantu. Kita misalnya punya duit, kita ngajikan orang, ya kita nggak haji karena itu udah haji, kasihan itu nggak saya orang baik, nggak mampu, udah kamu aja yang berangkat haji. Dia yang berangkat haji, pahalanya semua yang dilakukan di sana kita dapat persis. Kita nggak capek-capek, nggak apa-apa, paling dapat. Dapat besar. Karena kita yang buat dia ini. Begitu juga kita kurban untuk orang meninggal, pahalanya memang kita niatkan untuk beliau, tapi kita yang memudahkan beliau itu beribadah dapat pahala kita. Begitu. Nah sekarang kalau untuk orang yang meninggal gimana caranya? Caranya itu 3 caranya, ya Bu ya. 1 caranya untuk orang meninggal dulu ya. Caranya yang kurban tetap kitanya, tapi kita niat. Ini saya kambing, ini saya niat kurban untuk saya, nanti serahkan sama saya Ghazali. Terus saya ngomong, ya Allah, saya niatkan pahala kurban saya ini untuk ayah saya dan ibu saya. Sampai langsung cukup niat aja. Tapi disembelihnya atas nama siapa? Saya, bukan atas nama almarhum, bukan. Ini cara pertama, ada 3 cara Bu ya, saya sebutkan satu-satu dulu. Itu paling mudah begitu, persis. Dan orang tua kita, kan saya kasihnya untuk orang tua, ayah dan ibu. Itu pahalanya nggak dibagi 2 mereka, enggak. Saya dapat 100%, bapak saya 100%, ibu saya 100%. Bukannya 100% bagi 30, alangkah pelitnya Allah kalau begitu. Jadi 100%, 100%, sesuai niat. Tapi kalau saya banyak, dapat semuanya. Ya Allah, saya untuk bapak saya, untuk ibu saya, untuk bapaknya bapak saya, kakek saya, nenek saya, sebutin aja semuanya, kita niatkan mudah-mudahan pahala itu untuk mereka. Insya Allah sampai semua. Ya. Nah ini benar ya. Ya, makanya yang pertama ini masih atas nama kita Bu. Ini masih atas nama kita, nah atas nama saya, tapi saya niat. Ini saya serahkan kambing Pak atas nama Ghazali. Ya terima kasih Ustadz. Ya
Kita nggak usah ngomong sama dia habis itu. Ya Allah, itu kambing saya niatkan untuk bapak saya. Udah gitu aja, diam aja. Kita nggak perlu ngomong sama orang sampai orang tahunya itu ya korban saya. Memang benar korban saya, tapi pahala Allah kasih terhadap siapa yang kita niatkan. Simpel sekali. Ini yang paling simpel. Cara kedua lebih simpel lagi. Bukan lebih simpel lagi, tapi agak susah sedikit. Yaitu apa? Yang kurban tetap saya. Ya, saya serahkan ini Pak, ini kambing untuk atas nama Ghazali. Diterima, di sebelahnya atas nama saya. Tapi saya apa yang saya lakukan? Bukan niat, tapi saya doa. Nah, kalau yang pertama niat, kalau yang kedua ini doa. Jadi saya ngomong, ya Allah, ya terimalah ibadah kurban saya ini, dan saya mohon kepadamu, berikanlah pahala tersebut juga kepada orang tua saya ya Allah, kepada ibu saya juga ya Allah, kepada paman saya, kepada kakek saya. Jadi ini bentuknya apa? Doa. Sama juga dapat. Sama persis seperti yang pertama. Kalau yang pertama niat, nggak perlu nggak minta ya Allah, nggak, bukan, langsung aja ya Allah, saya niat langsung, itu saya niatkan untuk bapak ini, dah selesai. Kalau ini bentuknya doa, ya Allah terimalah ibadah saya dan berikanlah pahala yang sama kepada ini. Nah itu doa. Juga persis sampai kepada yang bersangkutan. Yang ketiga, ini yang lebih ribet, yaitu yang berkorban adalah yang almarhumnya. Saya selesaikan kambing atas nama almarhum bapak saya, ya kan? Itu juga boleh. Cuma para ulama di sini berbeda pendapat. Ribetnya itu di sini. Bahwa kalau menurut mazhab Syafi'i yang umum di Indonesia, kalau mau berkurban atas nama orang lain atau yang sudah almarhum, syaratnya dia pernah wasiat minta dikurbankan. Kalau dia nggak wasiat minta dikurbankan, maka tidak boleh. Itu dalam mazhab Syafi'i begitu. Ya, begitu. Tapi kan, ya itu istilahnya ada 3 cara. Kalau satu nggak bisa, kan masih ada cara yang lain. Intinya tetap sama kan? Intinya bahwa pahalanya itu sampai ke sama tetap gitu. Jadi kalau menurut saya pakai yang cara 1, cara 2 aja. Niat aja sudah, kita sedekah, ya. Kita kurban atas nama kita, nggak usah repot-repot, ya kan? Nggak usah repot-repot, langsung nggak tahu gitu. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Oh iya, udah ada jadi saya mulai. Nanti saya. Ada lagi Ibu yang mau ditanyakan? Ya Bu. Ini ada teman nanya dari. Ya. Dia suaminya udah meninggal. Ya. Jadi kan kalau nama suami turun ke istri dan anak. Sekarang suami sudah meninggal. Dia mau berubah nama dia atau? Kalau suaminya sudah meninggal, maka lebih utama kita mendahulukan yang masih hidup. Iya, nama dia saja supaya untuk keluarganya ini. Nanti untuk nama dia kan, nanti keluarganya dapat, tinggal dia niatkan, ya Allah suami saya juga mau saya niatkan untuk beliau yang sudah meninggal. Selesai. Tinggal niat saja sudah masalah itu. Ya. Nah nih hadisnya Ibu yang tanya tadi Bu, diriwayatkan qad warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana la yut'imu hatta yarji'a minal musalla fayakula min udhiyatihi. Ya, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu tidak makan sampai pulang dari sholatnya, lalu beliau makan dari daging kurbannya. Jadi kalau udah sholat subuh nggak makan dulu, nanti sampai pulang dari Idul Adha baru makan. Syukur-syukur kalau daging sembelihannya sudah matang, sekalian makan itu. Itu Bu ya. Ya. Iya Bu. Betul. Jadi kalau kita pengurban dianjurkan, kalau kita mampu menyembelih sendiri, kita sembelih sendiri kalau mampu. Kalau nggak mampu, usahakan minimal menonton atau menyaksikan penyembelihannya. Kalau ternyata nggak bisa juga, repot banyak tamu, mau pergi kemana nggak kita lakukan juga nggak apa-apa, karena itu hanya anjuran.
kalau kita bisa ya kita laksanakan. Makanya bagi panitia, kalau misalnya mau nyembelih kambing, ini kambing siapa? Pak Fulan. Ada Pak Fulannya enggak? Enggak ada. Udah nanti aja lah, kambing yang lain dulu. Siapa yang sudah ada? Gitu. Jadi nungguin orangnya datang supaya dapat. Itu yang diperintahkan Nabi kepada Fatimah. Fatimah ketika itu kurban dulu, kata Nabi, ya Fatimah, kumi ila udhiyatik, pergilah menuju kurbanmu. Fashhadiha, lalu saksikanlah penyembelihannya. Nah, begitu. Oh ya. Ada lagi Ibu? Ya Bu. Kalau sudah selesai kita kami menyaksikan itu kan, doanya banyak-banyak Ustaz, atau untuk pahalanya mengalir, atau harus dituturin supaya sehat, supaya Harus Bu. Ya boleh, kalau Ibu mau niat kan enggak apa-apa. Ya Allah, dengan pahala ini mudah-mudahan Engkau berikan, kabulkan semua kebutuhanku, berikanlah aku kesehatan, moga-moga anakku yang ini dapat begini. Nggak apa-apa, bebas, silahkan, nggak ada masalah, bagus malah. Jadi kita itu memohon kepada Allah, berdoa dengan kita memberikan dulu sebuah pengorbanan atau sebuah ibadah untuk Allah, lalu kita minta, ya Allah, jika Engkau terima pahala saya ini, tolong mudahkanlah saya dalam urusan ini. Nah, itu nggak apa-apa. Ya Bu. Pembagian hewan kurban itu ada tertentu. Ya, aslinya Bu, hewan kurban itu seorang pengurban boleh makan sebagian besarnya, cukup sedikit saja yang dia sedekahkan. Itu aslinya. Tapi ya itu nggak bagus. Kebanyakan yang dia makan nggak bagus. Misalnya kambing, ya beratnya misalnya 12 kilo, yang sekilo sedekah, yang 11 dimakan sendiri. Ya kan, mungkin untuk apa? Sebenarnya nggak apa-apa itu, ya. Tapi semakin sedikit dia makan, semakin bagus. Semakin sedikit dia yang ambil, sisanya dia bagikan, semakin bagus. Nah begitu. Nah, tapi kalau mau ambil yang standar itu daging dibagi 3, sepertiga dimakan kitanya, sepertiga sedekah untuk fakir miskin, sepertiga hadiah untuk orang kaya. Begitu, sepertiga. Gitu. Nah, kalau kita di masjid, ya, karena masjid ini kan sistemnya kebersamaan. Nanti kan panitia sudah tentukan setiap pengurban masing-masing dapat 3 kantong, misalnya untuk 4 kantong. Ya sudah, kita terima 3-4 kantong. Ya, jangan kita ngomong, Pak, nanti saya minta 7 kantong ya, kebetulan saya punya tetangga itu, saya Pak, kalau mau minta banyak-banyak sebelah sendiri. Ya, kita kalau taruh di masjid itu kebersamaan untuk lingkungan. Jadi kita udah terima apa adanya. Malah lebih bagus dapat 4 kantong, saya nggak usah 4 kantong, saya 1 kantong aja, yang sisanya sedekahin. Itu lebih bagus lagi yang begitu. Ya Bu. Ya. Bagus. Kalau perlu 3, minta sama bosnya, minta dana 2. Nabi begitu. Nabi itu korban dia sering 2. Sering Nabi 2. Satunya untuk Nabi sendiri, dia beliau niatkan untuk beliau dan keluarganya. Satu lagi beliau niatkan untuk umatnya. Jadi nggak apa-apa 2. Malah bagus. Semakin banyak semakin bagus. Lagi Bu. Cukup? Baiklah Ibu sekalian, nanti ini materinya saya kirim ke Pak Edi, Pak ya. Mudah-mudahan kajian kita ini mendapatkan manfaat, dapatkan ridho dan keberkahan dari Allah SWT, dan kita tentu doakan orang-orang yang berkurban, mudah-mudahan mereka diterima amal ibadahnya, dan yang belum bisa berkurban mudah-mudahan tahun depan akan dimudahkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban barakan wasi'a. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la fina syaqyan wa la mahruma. Allahumma la taj'al lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la maradan illa shafaitahu wa la hajatan min hajaati dunya wal akhirah wa anta fi ridha qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.